على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Saru Adi Miswanto dengan NIM 1080725000152 dari kelas IF 0503. Di sini adalah tugas untuk matkul agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas adalah pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Makna dan hakikat akhlak. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, akhlak adalah cerminan dari iman yang menunjukkan seberapa dalam keikhlasan seseorang. Adab adalah bagaimana kita menerapkan akhlak itu kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada diri kita sendiri. Ilmu tanpa akhlak akan menimbulkan kesombongan, kekuasaan tanpa akhlak akan menimbulkan kezoliman, dan ibadah tanpa adab akan kehilangan makna. Karena itu, akhlak bukan hanya sekedar sopan santun, tapi juga kejujuran, kesabaran, dan ketulusan hati. Di sini ada kisah Nabi Muhammad SAW dengan Abdullah bin Ubay, salah pemimpin kaum munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay sering menyakiti Rasulullah dengan kata-kata. Ia menebarkan fitnah, menjelek-jelekan Nabi, bahkan mencoba memecah belah kaum muslimin. Namun Rasulullah tidak pernah membahas sedikit pun dengan kebencian. Beliau tetap bersikap lembut dan tenang dan sabar. Suatu hari saat Rasulullah dan para sahabat kembali dari peperangan, Abdullah bin Ubay berkata dengan sombong, "Jika kita kembali ke Madinah yang mulia, pasti akan mengusir yang hina dari." Ia bermaksud menyebut diri yang mulia dan Rasulullah hina. Mendengar itu, Umar bin Khattab segera berkata dengan penuh amarah, "Ya Rasul, izinkan aku memenggal lehernya." Orang munafik itu sudah melampaui batas. Namun Rasulullah menatap Umar dengan lembut, lalu bersabda, "Tidak, wahai Umar, biarkan dia. Aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri." Bayangkan, di saat beliau dihina, beliau justru menahan diri. Beliau tidak marah, tidak membalas, bahkan tidak memberitakan hukuman. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Putranya, seseorang sahabat Nabi, datang dengan air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah wafat. Mohon doakan dan sholatkanlah beliau." Para sahabat terkejut dan sebagian bertanya-tanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyolatkan orang yang telah membunuhmu?" Namun Rasulullah menjawab dengan tenang, "Aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah baginya." Lalu beliau pun menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay dengan penuh keikhlasan. Subhanallah, begitulah akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak menyimpan dendam, bahkan kepada orang yang paling banyak menyakitinya. Inilah akhlak sejati, memaafkan ketika mampu membalas dan berbuat baik meski disakiti. Di sini ada dalil Al-Quran dan hadis. Saudara-saudara sekalian, kisah yang baru kita dengar bukan sekedar cerita masa lalu. Perilaku Rasulullah itu adalah cerminan dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4.
Surahnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Dan Rasulullah sendiri bersabda, Innama sulil utamima maqaramil akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka jelaslah kisah yang kita dengar tadi bukan sekedar contoh, tapi perintah langsung dari Allah dan misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW. Refleksi dan hikmah. Dari kisah dan dalil tersebut, kita belajar bahwa akhlak bukan hanya tentang ucapan yang sopan. Akhlak sejati adalah kekuatan untuk menahan amarah, memaafkan, dan tetap berbuat walaupun kita tersakiti. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain, tapi yang mampu mengalahkan dirinya sendiri ketika marah. Bagian ini, akhlak di zaman sekarang dan penutup. Di zaman modern ini, menjaga akhlak adalah tantangan besar di dunia nyata. Kita bisa tidak sopan, tapi di dunia maya seringkali kita lupa adab. Maka, mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan dalam bersikap, berucap, berperilaku dimanapun kita berada. Karena ilmu tanpa akhlak adalah kesombongan, ibadah tanpa akhlak adalah kehampaan, dan hidup tanpa akhlak adalah kehilangan arah. Semoga kita semua termasuk umat yang meneladani akhlak Rasulullah SAW dan membawa cahaya kebaikan di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.